Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua? Apakah kalian siap untuk lari dengan sekencang-kencangnya? Karena di video kali ini, saya akan kembali membawakan sebuah film bertemakan psikopat dengan judul Wolf Creek bagian pertama. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata dari seorang pembunuh berantai paling sadis bernama Ivan Milat. Dia merupakan seorang pembunuh berantai asal Australia yang setidaknya sudah melakukan pembunuhan kepada 7 orang turis backpacker yang pernah liburan ke dekat rumahnya. So, gimana kisahnya? Oke, daripada banyak spoiler di awal, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1969, tepatnya di kota Broome, Australia, film diawali dengan diperlihatkan kepada seorang turis bernama Ben yang pada kala itu hendak berlibur bersama dengan 2 sahabat dekatnya bernama Christy dan juga Lizzie. Rencananya mereka ini akan berlibur menuju ke sebuah wisata kawah, yaitu Kawah Wolf Creek. Sedikit informasi, Wolf Creek ini merupakan sebuah tempat yang dulu pernah ada meteor jatuh sebelum tempat tersebut berubah menjadi kawah dan banyak sekali didatangi oleh para turis-turis lokal maupun mancanegara. Tapi sebelum melakukan perjalanan, mereka bertiga memutuskan untuk bersenang-senang lebih dulu dengan datang ke sebuah pesta bersama dengan semua teman-temannya. Lalu di keesokan paginya setelah pesta itu sudah selesai, mereka pun mulai bersiap-siap karena perjalanan menuju Wolf Creek sangat jauh. Perjalanan pun mereka tempuh dengan sangat santuy. Dan saking jauhnya, setelah matahari terbenam, mereka memutuskan untuk beristirahat dengan mendirikan sebuah tenda dan berencana akan melanjutkan perjalanan pada keesokan paginya. Singkat cerita, setelah perjalanan berlanjut, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk mampir ke sebuah pom bensin untuk sekedar mengisi bahan bakar sekaligus membeli perbekalan. Di situ juga Ben sempat membuat beberapa cuplikan video dokumenter untuk mengabadikan saat perjalanan menuju ke kawah tersebut. Lalu beberapa saat kemudian setelah kembali menempuh perjalanan jauh, akhirnya mereka bertiga pun sampai di daerah kawah Wolf Creek. Tapi nih guys, untuk bisa sampai ke inti kawah, mereka lebih dulu harus berjalan kaki sambil melakukan pendakian selama kurang lebih 3 jam lamanya. Dan setelah 3 jam melakukan pendakian, mereka pun akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Di situ mereka langsung disambut hangat oleh pemandangan-pemandangan yang sangat menakjubkan sekaligus menyejukkan hati. Setelah mencari spot yang nyaman untuk berpuas melihat pemandangan indah di kawah selama berjam-jam, kemudian mereka pun bergegas pulang dan memutuskan kembali sebelum kemalaman di pertengahan jalan. Akan tetapi di saat sampai di mobil, tanpa diduga mobil yang mereka bawa ini malah tiba-tiba saja mogok. Di situ meskipun Ben sudah berusaha memperbaiki mobil agar kembali menyala, tetap aja guys, mobil mereka ini sama sekali nggak bisa nyala lagi. Dan mau tidak mau, terpaksa mereka pun harus bermalam di daerah sana, sampai montir yang ditelepon oleh Lizzie datang menjemput. Pada malam harinya ketika mereka beristirahat, tiba-tiba saja sebuah mobil yang dikendarai oleh pria misterius pun datang ke sana.
Awalnya Ben sempat mengira bahwa pria misterius yang datang ke arah mereka bisa saja adalah orang jahat yang ingin merampok. Tapi si pengendara itu ternyata adalah seorang penduduk sekitar bernama Mike yang tinggal di dekat kawah Wolf Creek. Di sana Mike mulai menawarkan bantuan dengan menderek mobil sambil mengajak para remaja itu untuk memperbaiki mobilnya di tempat kediamannya saja. Mendengar ada orang baik yang menawarkan bantuan tanpa ada rasa curiga sekalipun, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung menerima tawaran dari Mike. The girl's wondering if you can tow us back into town. You want to go north? Yeah. Try to do your stupid bastard, hey? Yeah. Setelah sampai di tempat kediaman Mike, pada awalnya dia menyambut mereka dengan memberikan segelas minuman hangat agar mereka tidak kedinginan. You fly in low over I seen a big bull pig, right? Tidak lama kemudian, karena hari semakin malam, para remaja itu pun mulai mengantuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur dan juga beristirahat sambil menunggu Mike selesai memperbaiki mobil. Tapi di saat mereka sudah terbangun di pagi hari, tanpa diduga, Lizzie pun malah mendapati keadaan dirinya yang sudah terbangun di sebuah ruangan penyekapan dengan keadaan tangan dan juga kaki yang sudah diikat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa si Mike ini merupakan orang jahat. Lalu semalam juga ketika mereka tertidur, ternyata Mike ini telah memasukkan obat bius ke dalam minuman mereka bertiga yang membuat mereka tidak sadarkan diri. Karena panik, Lizzie di situ berusaha melepaskan ikatan sambil mengamati keadaan sekitar dan mencoba berteriak memanggil teman-temannya. Akhirnya setelah bersusah payah, Lizzie pun berhasil melepaskan ikatan tersebut. Kemudian dia langsung bergegas mencari keberadaan Ben dan juga Christy. Setelah sampai di luar, tiba-tiba Lizzie pun mendengarkan suara teriakan Christy yang berasal dari dalam rumah. Lalu di saat dia menuju ke asal suara tersebut, Lizzie pun mulai melihat keadaan Christy yang sedang disiksa habis-habisan oleh Mike sang psikopat. Yang dimana si Mike ini ternyata merupakan seorang psikopat sadis pemburu para turis. Look on your fucking face. Karena kasihan melihat sahabatnya sendiri tengah disiksa, Lizzie di situ berusaha mengalihkan perhatian dengan membakar mobil yang ada di luar sana. Dan setelah mobil meledak, sontak kali itu membuat Mike langsung keluar rumah. Lizzie kemudian memanfaatkan kesempatan itu dengan menyelamatkan Christy yang sedang disekap di ruangan eksekusi. Tapi sayang belum sempat dia melepaskan ikatan, tiba-tiba saja Mike ini malah kembali datang ke ruangan tersebut. Lizzie di situ langsung berusaha mencari tempat bersembunyi sambil menunggu momen yang tepat untuk menyelamatkan Christy. Lizzie yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa tabah ketika melihat sang psikopat sedang menyiksa sahabatnya sendiri secara sadis. Karena tidak tega melihat Mike terus-terusan bertindak kasar, Lizzie di situ mulai memberanikan diri dengan diam-diam mengambil senapan milik Mike. Dan tanpa banyak basa-basi, dengan cepat dia pun langsung menembak Mike yang tepat mengenai lehernya. Let her go. Namun dengan bodohnya, Lizzie dan juga Christy ini malah langsung pergi menuju mobil tanpa memastikan bahwa Mike ini masih hidup atau mati. Dan benar saja ketika masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja Mike mulai kembali bangkit menyerang mereka dengan menembak ke arah mereka yang ada di dalam mobil. Tapi beruntungnya Lizzie dan juga Christy yang tidak terkena tembakan dengan cepat bergerak menjalankan mobil untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi dikarenakan Lizzie yang mengendarai mobil secara terburu-buru, sontak membuat orang bersamaan dengan Mike yang masih mengejar mereka berdua.
Lizzie berencana mendorong mobil menuju ke arah jurang agar seolah-olah mereka dianggap tewas oleh sang psikopat. Setelah Mike berhasil terkecoh, di situ Lizzie diam-diam kembali mengambil mobil di tempat kediaman Mike, serta menyuruh Christy untuk menunggu di sana. Tapi jika dia tidak kembali dalam waktu dekat, Lizzie meminta kepada Christy agar Christy berusaha mencari pertolongan saja kepada orang lain. I'll catch up with you. It's alright. Just wait here, right? Please. Setelah kembali ke tempat Mike, dia lalu bergegas mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Sehingga pada akhirnya tanpa sengaja, Lizzie di situ melihat berkas-berkas tentang berita orang hilang di kawah Wolf Creek dan dilanjut dengan melihat tumpukan mayat para korban yang tewas dibunuh. Bahkan tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa cuplikan video dari salah seorang korban yang juga dijebak oleh sang psikopat. Oh, it's excellent. Yeah, I've never seen better. Oh, Bella, come. Termasuk rekaman video vlog perjalanan Ben yang sebelumnya sempat dia ambil. Dan dari rekaman video tersebut, akhirnya Lizzie baru menyadari bahwa selama mereka tiba di pom bensin, ternyata Mike sang psikopat diam-diam telah mengikuti mereka. Dan alasan mobil yang tiba-tiba saja mogok adalah ulah dari Mike. Singkat cerita, setelah berhasil mendapatkan mobil, tanpa diduga Lizzie pun malah ditusuk dari arah belakang. Sehingga dengan sadis, Lizzie pun harus dibuat tewas di tangan sang psikopat. Head on a stick. Di sisi lain, dikarenakan Lizzie tidak juga kembali, Christy lalu memutuskan untuk melarikan diri sendirian sambil mencari pertolongan. Sampai pada akhirnya pelarian dia pun tiba di jalan raya dengan melihat seorang pengendara mobil yang melintas. Tapi di saat si pengendara hendak menolong, tiba-tiba saja si pengendara itu malah berakhir tewas akibat ditembak oleh Mike dari kejauhan. Christy yang panik lalu bergegas mengambil alih kemudi mobil dan langsung tancap gas untuk pergi dari sana. Namun Mike yang tidak tinggal diam, berusaha mengejar sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Tapi di sana Christy dengan cepat langsung menyenggol mobil Mike yang membuat Mike hampir mengalami kecelakaan. Namun di situ Mike sontak membalaskan dengan menembak ban mobil Christy. Sampai-sampai mobil yang dikendarai oleh Christy harus berakhir mengalami kecelakaan. Sampai pada akhirnya Christy pun harus dibuat tewas setelah ditembak dalam keadaan sekarat. Sementara itu Ben yang baru sadar, sontak dia mulai dibuat kaget karena terbangun sudah dalam kondisi kedua tangan yang dipaku. Bahkan di situ juga dia disuguhkan dengan pemandangan mengerikan, yakni dia melihat mayat-mayat dari para korban yang sudah tergeletak tidak berdaya. Akan tetapi Ben di situ berhasil melepaskan ikatannya, lalu bergegas pergi sebelum sang psikopat sampai di tempat disekap. Dan karena kelelahan setelah berjalan cukup jauh, hal itu membuat Ben mulai tidak sadarkan diri dan langsung pingsan di pertengahan jalan. Di keesokan paginya, beruntungnya Ben berhasil ditemukan dan juga ditolong oleh seorang turis. Sampai pada akhirnya Ben dapat berhasil selamat dengan dievakuasi oleh pihak kepolisian setempat. Lalu di akhir film kita lalu diperlihatkan kepada sang psikopat yang berjalan pulang sambil mencari para korban lain untuk dia eksekusi. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai.
So itu deh guys sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan FYI aja ternyata film ini ada kelanjutannya ya. Dan insya Allah minggu depan saya akan bahas kelanjutannya. Seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini, boleh banget buat minta like-nya. Dan jangan lupa juga subscribe aja dan lupa juga nyalain notifikasinya. Karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas. So sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.